Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian semua? Baik? Alhamdulillah jika baik. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini menjadi pertemuan pertama kita kan? Nah, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Huswatun Hasanah. Ibu akan jadi guru bahasa Indonesia kalian di kelas 10 ini selama 2 semester ke depan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Baiklah kalau tidak ada. Materi kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, apakah kalian ada yang pernah mempelajarinya? Oke, belum ya, tidak apa-apa. Tapi dari kalian ada yang tahu tidak sih apa itu observasi? Ya, benar sekali. Jadi, observasi adalah suatu kegiatan pengamatan atau penelitian. Nah, kalian tahu tidak sih apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, bisa juga. Nah, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan atau dilakukan penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi berisikan penjabaran secara umum atau melaporkan suatu hal berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan hasil observasi disebut juga sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, sosial, budaya, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan juga penjelasan secara rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Setelah kita tahu apa itu teks hasil observasi, kita akan mempelajari ciri-ciri dari teks observasi. Jadi ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama disusun secara sistematis. Teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua yaitu bersifat objektif. Yang ketiga dituliskan berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Dan yang keempat yaitu tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu. Dan yang terakhir adalah ditulis secara lengkap. Itulah tadi ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan mencari tahu apa saja sih struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Pada bagian ini berisikan definisi keterangan secara umum tentang objek atau subjek yang serta informasi umum seperti asal-usul, penjelasan secara umum, serta informasi tambahan mengenai hal yang dilaporkan hasil observasi. Pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Kalimat definisi sering menggunakan konjungsi, seperti adalah,
Ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Struktur selanjutnya yaitu terdapat deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini biasanya berisikan ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan secara rinci. Contohnya seperti perincian binatang, bisa cirinya, bentuknya, atau bisa juga berisikan perincian-perincian yang lainnya. Deskripsi bagian yang baik disajikan mengikuti urutan dalam pengklasifikasian. Dan bagian yang ketiga atau yang terakhir nih adalah deskripsi manfaat. Bagian ini digunakan untuk menjelaskan manfaat dari suatu hal yang dilaporkan. Manfaat objek yang diobservasi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang. Nah, itu tadi struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, struktur teks hasil observasi ada apa saja tadi? Pernyataan umum, deskripsi bagian, ya benar, dan deskripsi manfaat. 3 struktur ini kalian harus benar-benar hafal ya, agar nantinya kalian dapat menyusun teks hasil observasi secara benar dan juga runtut. Nah, selanjutnya, selain struktur dan juga ciri-ciri, teks laporan hasil observasi ini juga terdapat kaidah kebahasaan yang harus kalian perhatikan ketika kalian nanti akan membuatnya. Lalu, apa saja sih kaidah kebahasaannya? Yang pertama, menggunakan frasa, verba, serta nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan adalah dalam sebuah teks laporan observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Frasa merupakan unsur yang lebih luas, yaitu kelompok kata non-predikatif, hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Yang kedua yaitu menggunakan afiksasi. Afiksasi adalah sebuah kata dalam teks, dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuhan. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis. Sebagai contohnya, suatu jenis verba suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambah atau mengubah imbuhan. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberikan imbuhan men, ber, di. Itu berada di awal kata. Bahkan ada juga yang ditambahkan ter atau kean. Kean ini ditambahkan pada awal kata dan juga akhir kata. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberikan imbuhan pen, per, an, atau terkadang juga kean. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Selanjutnya, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek dan predikat atau predikatif. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Sedangkan kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks sendiri dibagi menjadi dua macam nih, yaitu terdapat kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua atau klausa ganda yang setara dalam suatu kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Kemudian fungsi-fungsi yang membentuk tingkat yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif
disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara, sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Kemudian yang kelima adalah menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, pembeda, persamaan, dan juga pertentangan. Selanjutnya ada paragraf memiliki kalimat utama atau menyusun informasi utama yang diikuti dengan rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata keilmuan atau istilah-istilah sesuai dengan topik. Nah, itu tadi kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Setelah mengetahui kaidah kebahasaan, kita akan mempelajari mengenai fungsi teks hasil observasi. Lalu apa saja sih fungsi dari teks laporan hasil observasi ini? Jadi, teks laporan hasil observasi berfungsi untuk yang pertama, sarana untuk pendokumentasian. Yang kedua, sarana untuk analisis dari permasalahan suatu kegiatan atau peristiwa sebagai sumber informan terpercaya. Dan yang ketiga, melaporkan tanggung jawab dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Dan yang keempat, menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan dalam pengamatan kegiatan. Itu tadi fungsi-fungsi yang terdapat dari pembuatan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita akan belajar cara membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Seringkali dalam penyusunan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi kurang tepat. Akibatnya, definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Selain harus memenuhi kebenaran isi dan juga kesesuaian struktur, sebuah teks laporan hasil observasi juga harus memenuhi kaidah kebahasaan Indonesia baku. Seperti penulisan huruf kapital, penulisan di, ke sebagai imbuhan, dan sebagai kata depan. Setelah tahu apa saja yang harus dibenahi dari kesalahan bahasa dalam teks hasil observasi, kita akan mencari tahu cara mengatasi gagasan pokok. Sebagaimana yang sudah dipahami sebelumnya, bahwa pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok. Jadi, untuk mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf apabila kita lihat dari letak gagasan pokoknya, sebuah paragraf dibedakan menjadi 4. Yaitu terdapat paragraf deduksi, induksi, campuran, naratif, dan deskriptif. Akan tetapi, pada pelajaran kali ini, kita hanya akan mempelajari tentang paragraf deduksi dan juga paragraf induksi. Paragraf deduksi adalah paragraf yang letak gagasan utamanya di awal paragraf. Sedangkan paragraf induksi adalah paragraf yang letak gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Kemudian, setelah kita mengetahui dari pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan yang digunakan, lalu fungsi, dan cara membenahi kesalahan dalam penggunaan bahasa di teks laporan hasil observasi dan juga mengenai melengkapi gagasan pokok tadi, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu yang pertama, kerjakan soal yang ada di e-learning. Di e-learning
ada 10 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Waktu pengerjaannya sampai jam 2 siang nanti ya. Jadi setelah saya tutup, kalian bisa mengerjakannya sesegera mungkin di e-learning. Jangan sampai kalian lupa mengerjakan, karena ini nanti akan Ibu masukkan ke dalam buku nilai. Kemudian tugas yang kedua yaitu buatlah teks laporan hasil observasi dengan struktur yang lengkap. Jadi untuk tugas yang kedua ini membuat teks laporan hasil observasi, kalian dapat kerjakan di rumah. Jadi untuk membuat teks laporan hasil observasi ini, kalian jadikan PR dengan temanya bebas. Kalian lihat saja apa yang ada di sekitar kalian atau di lingkungan rumah kalian. Jadi bebas temanya. Yang terpenting harus sesuai dan lengkap sesuai dengan struktur. Struktur teks hasil laporan observasi tadi kan ada 3 nih. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Ketiga bagian ini harus ada dalam teks laporan hasil observasi yang kalian buat. Kemudian tugas yang ketiga adalah tugas ketiga ini akan Ibu lakukan untuk pertemuan kita selanjutnya. Karena pada pertemuan selanjutnya nantinya kalian akan berdiskusi, kalian akan saya bagi per kelompok. Setelah itu kalian akan membahas atau mengidentifikasi dari teks laporan hasil observasi yang telah kalian buat. Sesuaikah teks laporan hasil observasi yang kalian buat itu dengan materi yang kita bahas hari ini atau tidak? Jadi 3 tugas, yang satu di e-learning, yang kedua tugas PR untuk membuat teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga itu akan digunakan pada pertemuan depan, yaitu kelompok diskusi ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada saya melalui grup WA kelas ini. Karena jika kalian bertanya di sini, dan saat ini juga, waktu kita itu sayangnya sudah habis semua, sudah habis anak-anak. Jadi untuk semua pertanyaan kalian silahkan di list di grup, nantinya akan saya jawab sesegera mungkin. Nah, agar kalian lebih paham. Jika kalian tidak paham, silahkan bertanya, jangan malu untuk bertanya, oke? Dan untuk presensinya sudah saya kirimkan link presensi di WhatsApp group. Jadi kalian silahkan isi link presensi tersebut. Link tersebut saya gunakan untuk mengetahui siapa saja yang hadir pada pertemuan kita hari ini, siapa yang tidak. Nah, sekian dari Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Tugas kalian juga harus dikerjakan. Oke? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.